Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti Cici Eka yakin semua luar biasa. Hari ini kita mau sekolah minggu. Nih Cici Eka udah sama Jesslyn. Semuanya siap ya memuji nama Tuhan. Yeay! Cici Eka yakin dan percaya semuanya dari rumah nyanyi dengan semangat ya dalam memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Anak Raja. Siapa di sini yang anak raja? Pasti yang di rumah semua bilang saya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng sama Cici Eka dan Jesslyn, Aku Anak Raja. Yuk sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, yuk mari kita nyanyi satu pujian. Happy ya ya, happy ya ya. Semuanya bisa ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hore! Tepuk tangan Jesslyn. Hore! Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa dan juga sangat spesial. Tapi sebelum itu, yuk Cici Eka mau ajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Biarlah Ku Setia. Jadi, walaupun kita sekarang belum bisa sekolah minggu bersama-sama, bertemu bersama-sama, kita semua harus tetap setia sama Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng sama Cici Eka ya. Ku hidup karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar ku jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar ku jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku.
dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari Tante Karyati. Tuhan berkati firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Zaman dulu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sepuluh orang kusta itu langsung percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka segera melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semuanya menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Orang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. "Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur." Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Shalom, kita berjumpa kembali pada hari ini dan kita ada di dalam ibadah sekolah minggu. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. 10 orang sakit kusta itu disembuhkan semuanya. Wah, luar biasa happy-nya. Nah, kenapa sakit kusta itu yang dikisahkan di dalam kisah yang tadi kita dengarkan? Sakit kusta itu penyakit pada zaman dahulu bisa disebut sebagai penyakit yang
diibaratkan sebagai dosa. Orang yang sakit kusta ini dia harus dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari orang tuanya, dipisahkan dari teman-temannya, dipisahkan mungkin yang sudah punya anak, istri, dipisahkan. Dia tidak boleh hidup di dalam keluarga seperti biasa. Dia harus dikucilkan, tidak boleh ada di dalam pemukiman penduduk. Dia harus menderita hidupnya. Dia tidak punya masa depan dan dia sangat kesulitan karena dia menderita. Oleh karena itu, ketika 10 orang sakit kusta itu bertemu dengan Yesus, wah, ini ada pengharapan besar. Benar, Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta itu. Tidak lagi bertanya, tidak lagi mengajukan syarat, sembuh. Lalu Yesus katakan, perlihatkan dirimu kepada imam. Waktu imam itu mengatakan, iya benar, sembuh. Waduh, senang sekali, luar biasa. Karena orang yang sakit kusta itu, dia hidupnya menderita. Dia berada di dalam kelompok orang yang sakit kusta, jauh dari rumah-rumah penduduk. Dia tidak boleh hidup berdekatan. Dia tidak punya masa depan. Dia sangat sulit, menderita kesusahan. Tapi ketika dinyatakan sembuh, wah, bisa kita bayangkan betapa orang-orang tersebut sangat senang sekali. Mereka akhirnya keluar, pergi dari hadapan imam. Wah, ada yang pulang ke rumahnya, ada yang pergi ke rumah orang tuanya, ada yang pergi ke ladangnya. Wah, macam-macam. Karena mereka sudah sembuh, senangnya luar biasa. Apakah mereka yang diubahkan hidupnya, yang tadinya sangat menderita, lalu diubahkan menjadi orang yang tidak menderita lagi? Mereka ingat dan berterima kasih. Orang yang tadinya gak punya masa depan, gak punya harapan, tapi diubahkan oleh Yesus ketika bertemu dengan Yesus. Apakah mereka ingat Yesus? Tidak, mereka tidak ingat Yesus. 10 orang itu yang disembuhkan, hanya 1 orang saja yang ingat kepada Yesus. Dia kemudian berbalik arah, lari, mencari Yesus. Dan ketika 1 orang itu sudah bertemu dengan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia benar-benar dengan segenap hatinya mengucapkan terima kasih, bersyukur karena Yesus sudah mengubah hidupnya sehingga bisa menjadi orang yang bisa diubah hidupnya. Jadi sangat bersyukur sekali. Dia berterima kasih, dia merendahkan diri dan dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita hidup saat ini juga oleh karena belas kasih Tuhan. Kalau kita dikasih sehat sampai hari ini, apakah ada yang sakit? Apakah ada yang sakit parah sehingga tidak bisa senyum? Tidak ya, semuanya kita diberikan sehat. Kita diberikan sehat sampai hari ini. Semua itu oleh karena anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada kita. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Setiap hari kita bisa makan. Kita sudah bilang terima kasih sama Tuhan. Kita bisa beribadah seperti sekarang ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan beribadah walaupun kita tidak bisa datang ke gereja untuk saat-saat ini. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau walaupun kalian tidak bersekolah, tapi tetap kalian disebut sebagai pelajar. Tetap kalian bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan.
pembelajaran kita hari ini adalah kita bersyukur untuk hidup kita di tengah-tengah kesulitan saat ini. Orang tua kamu sulit, semua banyak yang menderita kesulitan, tapi jangan bersedih. Ada harapan, ada Yesus yang bisa menolong kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Pembelajaran kita hari ini adalah mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak usah mengeluh. Bagaimanapun yang kita alami pada saat ini, mungkin kamu bilang, kok gak bisa sekolah sih? Kok gak bisa main sih? Kok gak bisa ke gereja lagi sih? Wah, gak usah mengeluh. Tapi kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetaplah ingat pelajaran hari ini, selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih untuk Tante Karyati yang sudah memberkati kita semua dengan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Oke, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, Cici Eka ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk adik-adik yang di rumah, Cici Eka berpesan supaya semuanya tetap jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, selalu jaga kebersihan. Kita guru-guru sekolah minggu selalu berdoa buat adik-adik semuanya dan semua keluarga sekolah minggu tetap dalam lindungan Tuhan. Kemudian, walaupun sedang tidak ada kegiatan sekolah seperti biasanya, kita semua mau supaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah selalu tetap rajin belajar, tetap semangat untuk menimba ilmu ya, belajar yang baik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian adik-adik juga tetap rajin berdoa ya, dengan pokok-pokok doa yang sudah dikirim di grup WA masing-masing kelas ya, tetap dilakukan. Kemudian untuk kolekte atau persembahan adik-adik sekolah minggu bisa diinfo di grup WA per kelas juga. Oke, itu aja pengumumannya. Sekarang Ciceka akan tutup dalam doa ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan hari ini Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama walaupun di dalam online. Tuhan, biarlah kami semua tetap setia kepadamu Tuhan, kami tetap semangat menjalani hari-hari kami, dan Engkau tetap melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan juga keluarga, papa, mama, semuanya Engkau memberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih, karunia, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin.